integritas ini sangat penting dalam hal keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat Bimbara Sai, senang sekali rasanya saya Caca kembali hadir menyapa Anda di episode kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber saya yang paling cantik hari ini, Ibu Ulfi Maulidianti. Ibu Ulfi ini merupakan Ketua Tim Keuangan dan BMN Kantor Kemenak Provinsi Maluku Utara, dan juga beliau ini baru saja dikukuhkan sebagai Duta Akrual oleh Sekjen Kemenak RI di Jakarta kemarin. Kita beri aplaus dulu untuk pemirsa yang di rumah ya. Terima kasih. Masya Allah. Selamat ya Bu ya, sudah terpilih sebagai Duta Akrual Sekjen Kemenak RI tahun 2025 ya. Dan Ibu katanya sudah 2 tahun berturut-turut jadi Duta Akrual. Bukan 2 tahun tapi 2 periode. 2 periode. Ya, betul. Oh, 1 periode itu 4 tahun. Pada periode sebelumnya 2 tahun, tapi pada periode ini ada perubahan jadi 4 tahun. 4 tahun. Satu kali pelantikan, betul. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai nih Bu, terkait Duta Akrual kemarin yang dikukuhkan itu. Jadi bisa Ibu menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih tugas dan fungsi Duta Akrual itu? Terima kasih Kak Caca. Tugas dan fungsi Duta Akrual itu adalah sebagai ujung tombak komunikasi dan koordinasi dari info dari eselon 1 dari pusat ke wilayah kerja masing-masing. Di sini yang dimaksud satuan kerja yang ada di wilayah Kemenak Maluku Utara. Dan juga sesuai dengan arahan Kepala Biro Keuangan dan BMN pada saat pelantikan kemarin bahwa diharapkan Duta Akrual bisa menjadi bisa kerja lintas sektoral sehingga penyelesaian masalah-masalah keuangan di tahun-tahun kemarin yang mungkin ada kendala tidak terulang lagi pada tahun berikutnya. Betul sekali. Luar biasa ya. Mungkin kan kita tadi bahas Ibu kan ini kan terkait dengan laporan keuangan. Iya, betul. Langkah dalam laporan keuangan itu yang berbasis akrual itu apa saja sih langkah yang biasa ditempuh agar laporan itu bisa tersusun dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan? Ya, terima kasih. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama adalah pencatatan. Iya, betul. Pencatatan itu harus rapi. Di saat ada transaksi langsung harus dicatat. Harus dicatat, jangan sampai lupa begitu ya, atau terlewatkan. Iya, betul. Setelah itu ada proses rekonsiliasi dari pencatatan manual ke sistem. Yang sekarang di keuangan dikenal dengan aplikasi Sakti. Iya, betul. Aplikasi Sakti. Yang ketiga yaitu penyiapan eviden atau bukti-bukti pendukung dari transaksi tersebut. Jadi harus lengkap itu ya. Iya, betul. Jadi berarti intinya bukan sekedar laporan angka doang ya Ibu ya, tapi ada nilai integritas di dalamnya. Iya, betul. Integritas ini sangat penting dalam hal keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan karena pada saat pelaporan keuangan disusun, transaksi keuangan oleh pengelola keuangan yang berintegritas, maka otomatis dia akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, iya betul, dan tepat waktu. Iya, benar. Seperti itu Kak Caca. Luar biasa. Mungkin di harapan Ibu sebagai Duta Akrual ini untuk penyusunan laporan keuangan ini ke depannya bagaimana Bu?
harapan saya yang pertama itu mungkin saya ini dulu harapan untuk kedepannya itu mungkin ke depan kami akan usulkan ada duta akrual dan BMN di kabupaten kota. Oh iya benar. Iya, supaya komunikasi kami lebih lancar ke iya, kabupaten betul, kota. betul. Karena sebenarnya yang sulit ini karena komunikasi Iya, ke kabupaten betul. kota sebenarnya Iya, ya. betul. Kalau antar pusat sama kanwil itu kan agak gampang komunikasinya. Iya. Tapi mungkin luar biasa. Tapi mungkin kita bisa obrolkan dengan pimpinan ya Iya. untuk pengukuhan Iya, betul. duta akrual dan BMN di kabupaten kota masing-masing. Iya, betul. Kami harapkan nanti akan kami usulkan semoga di tahun 2026 ini bisa terrealisasi pengukuhan duta dari kabupaten kota itu. Dan harapan saya kemudian adalah semoga teman-teman dari kabupaten kota bisa terus membantu, mendorong agar laporan keuangan di kabupaten kota semakin baik ke depannya dan kita tetap bisa mempertahankan opini WTP yang sudah selama ini kita dapatkan. Karena opini WTP ini adalah kerja keras kita semua sebagai pengelola keuangan di kabupaten kota, di Satker masing-masing. Di Satker masing-masing. Iya. Jadi untuk para penyusun laporan keuangan yang ada di kabupaten kota juga mohon kerjasamanya ya, Iya, betul. biar nanti kita penyusunan laporan keuangan itu bisa akuntabel, transparansi dan baik sesuai dengan standar. Nah, sekarang kita ngobrol dulu nih. Kemarin kan Ibu kan duta akrual tuh berapa hari di Jakarta? Pelantikannya sendiri 1 hari. Untuk outbound-nya itu 3 hari. Oh, Kak ada Caca. outbound-nya? Iya, betul. Ya, itu yang paling menarik itu di Yang paling outbound-nya. menarik di Iya, outbound. betul. Di outbound itu ada kegiatan apa aja? Banyak kegiatannya, ada beberapa permainan dan mempunyai banyak sekali yang kita bisa ambil dari permainan-permainan tersebut. Para duta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan jiwa kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah pada lingkungan kerja wilayah masing-masing, terutama pada saat penyelesaian laporan keuangan. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Ulfi. Ya. Mungkin itu pembahasan kita terkait akrual duta akrual tahun 2025. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima Semoga amanah ya Ibu sebagai duta Insya Allah. akrual dan Itu doanya. BMN bisa terus menginspirasi sobat Mimbar Rasai, dan mari kita dukung terus semangat transparansi, akuntabilisasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Saya Caca pamit dan sampai jumpa di Dialog Mimbar Rasai episode selanjutnya.